ingin mendapatkan bantuan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka waktu acara peringatan Maulid itu gembira, timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Gajah Nabi Muhammad, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia berada di dalam surga bersama. Maka dia berada dalam surga bersama. Mau dalam surga? Mau. Sembahyang ya? Mau sembahyang? Tapi bukan hanya memperingati Maulid sembahyang indah. Itu ada waktu. Memperingati Maulid dia semangat, tapi sembahyang indah. Ada bisa juga. Nah, udah jangan dulu lah. Jangan dulu lah Ustaz. Jangan lepo. Lepo ada pertanyaan enggak? Kemudian dia akan dibangkitkan berserta syuhada. Syuhada ini adalah orang yang meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Komandannya adalah itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah digelar dengan pedang Allah, Saifullah. Maka orang yang memperingati Maulid pada hari ini, dan karena dia penyebab terjadinya Maulid, maka Allah akan membangkitkan dia nanti bersama Hamzah. Bersama Hamzah. Hamzah itu adalah paman Nabi, abang daripada ayah Nabi. Itu Hamzah. Hamzah itu dia adalah syuhada yang meninggal pada perang Uhud. Yang mana beliau itu dadanya dibelah, jantung dan hatinya dikunyah. Siapa yang memakan dan mengunyah jantungnya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah perkataan lagi, seperti kata ulama, barang siapa yang membuat acara Maulid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu sama dia seperti bertujuan berjalan menuju taman surga Allah. Ikut kerajaan gitu bro, seolah-olah perjalanan gitu bro menuju taman surga. Cuma itu di dunia nak nampak dah gitu taman surga itu nak nampak. Maka dibutuhkan iman, keyakinan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau tidak ada iman, tak percaya kepada Allah. Maka apa yang dilakukan pada hari ini dan sebelumnya itu adalah merupakan perjalanan kita untuk menuju taman surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Abu Hakam katakan, Abu Hakam katakan, tahu nak Abu Hakam siapa? Abu Hakam itu adalah salah satu ketua MUI Indonesia, orang Padang. Orang Padang. Apa kecil Abu Hakam? Tunggu dulu. Berapa soha menunggu kepeng untuk acara Maulid itu, siswa? Mantap. Anak beri. Tapi seketik mana ya? Aku dapat 6.000 untuk sekotak gue. Nasi. Tapi jadilah. Jangan seketik. Jangan ada. Ke Maulid. Tapi cinta kepada Nabi. Masa cinta kepada Nabi begini? Jangan begini. Untuk Nabi jangan begini. Ibu, tolong besok tingkatkan seketik supaya anak-anak kita kok lebih bertambah cintanya kepada Nabi. Anak itu aku dapat. Itu sama saja. Ini membuat acara yang dipilih itu makan dengan seorang jodoh. Besok itu lagi 6.000 mungkin 10.000. Insya Allah ada rezeki itu. Kalau untuk Nabi apapun ada. Apapun 10.000 yang dikeluarkan pada hari ini, insya Allah 100.000 besok itu diganti oleh Allah. Tapi bukan lagi punah kepada orang tua. Misalnya di baru
10.000 hari ini dikeluarkan, maka Allah akan mengganti dengan apa? Kalau dicari maning ayahnya, Allah akan bangkitkan rezekinya itu 10 keranjang maning. Apa gantinya tuh? 10 keranjang maning. Apa lagi? Kalau mangai tanggiri, nenek tanggiri, Allah akan berikan 10 kilo tanggiri. Dengan sebab anaknya bersedekah, berinfak untuk acara maulid. Ustaz kepatah, acara maulid Pak di Pulau Banyak. Semalam baru pulang Ustaz. Bersedekah untuk acara maulid, ada celengan kita. Ustaz isi 50. Maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba di belakang Ustaz. Itu tidak lama, hanya hitungan jam, tapi yakin. Kadang-kadang ragu-ragu gitu waktu diberikan. Aku belanja mulai. Ada apa? Dari ikhlas. Di saat ada keraguan, gagal. Maka waktu memberikan sedekah itu jangan ragu. Kok ragu, gagal. Berikan sedekah itu seperti kita membuang air besar. Anak yang tinggal di dalam dulu pada paham buat. Memberikan sedekah itu seperti mengeluarkan air besar, kotoran. Pernahkah kita mengingat kotoran kita yang sudah kita keluarkan? Hanya orang-orang bodoh yang mau mengenang kembali kotorannya. Kan? Aduh, ada lagi bakal. Kalau tak ciri nak, dia undang Nah, bersedekah seperti kita membuang kotoran, jangan diingat. Kalau tak ciri nak pandang nak kanan. Mengapa nak di kanan? Tidak perlu di kanan. Kalau kanan, dengar awak namanya. Jadi begitulah kita dalam bersedekah. Kalian berikan sedekah untuk maulid ini seperti itu. Jangan pernah merasa rugi. Ada orang buang air besar rugi dia. Pernah merasa rugi buang air besar? Tidak pernah. Begitu juga lah kita dalam berinfak. 10.000, 6.000 yang kita berikan, maka Allah akan ganti dan lipat gandakan beratus-ratus. Tidak di dunia, mungkin di akhirat. Tidak sama kita, mungkin sama orang tua. Apalagi kalian belajar. Kalau ingin banyak uang, maka banyak bersedekah. Tariklah rezekimu itu dengan bersedekah. Nah, dalam ta'lim muta'alim kan begitu disebutkan. Satu dan dua itu. Yang kelas 3. Salah satu cara untuk menarik rezeki itu dengan cara bersedekah. Kalau nanda banyak lauk dapat ke awak bersedekah. Bukan banyaknya, ikhlasnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bersedekah itu seperti kita membuang kotoran kita. Tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita ingat, dan tidak pernah kita bayang-bayangkan. Dan tidak akan mau kita membayangkan kotoran itu. Hanya orang bodoh lah yang mengingat-ingat kotorannya. Maka oleh sebab itu, tahun depan, kalau di Lailatul Maulid ataupun Isra, jangan takut hati DP-nya untuk maulid, tapi cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Pelo acara bisa ada makanan Nabi, makan sama-sama. Kita bersedekah untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kecil dia harta tadi? Harta yang kamu makan itu akan menjadi kotoran. Makan kue. Jadi apanya? Itu harta. Harta yang kamu simpan. Jadi apa? Kepeng tersimpan di BPD atau di BSI. Jadi apanya? Jadi warisan, meninggal terus menjadi warisan dan menjadi rebutan. Meninggal, maka harta yang kita kumpulkan tadi menjadi warisan kepada anak.
menjadi warisan kepada anak, menjadi warisan kepada istri, menjadi warisan kepada suami. Nah, bapak-bapak coba diingat tuh, harta itu banyak. Alah, harta kita banyak, jangan ceramah di belakang tuh. Harta kita banyak, kita simpan di BPD, di BSI. Ajal kan tidak tahu gitu, tapi lo datangnya. Tiba-tiba baru esok datang malaikat maut, dicabut, mati. Tinggal harta kita yang banyak tadi kepada istri. Tahu-tahu harta yang lagi kita kumpulkan tadi dapat ke bini awak. Datang bini awak yang baru tadi, 1 tahun 2 tahun dibatal nikah. Kita punya motor, punya mobil, punya rumah mewah, kamarnya nak tanggung mantapnya. Tahu-tahu meninggal, maka nikah dia dengan laki-laki yang lain, maka yang menikmati hasilnya laki-laki yang lain itu. Bagaimana tidak sedih awak dalam tubuh itu? Tidak sedih awak? Tidak sedih. Kalau anda tidak sedih, maka harta itu jadi yang hamka. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka itulah yang setia kepadamu sampai kamu di dalam kubur, sampai kepada hari kiamat. Maka saya ucapkan tadi, berinfak itu jangan takut-takut, jangan takut-takut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Maka masuklah kita kepada pertanyaan.